of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Dan kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga. Kabar Medan Laga dengan suasana yang sedikit berbeda dari biasanya. Kabar Medan Laga adalah video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini merupakan dokumentasi dari operator drone kamikaze FPV unit SPU Ukraina, di mana bisa kita lihat drone FPV Ukraina terus bekerja menyerang tank, IFV, APC, truk transport, dan juga alat-alat intai dan peperangan elektronik yang dipasang oleh pasukan Rusia. Jika kita amati perang Rusia-Ukraina yang hampir menyentuh 2 tahun ini, pihak Ukraina makin sering menggunakan drone FPV. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, seperti efektivitas drone FPV, amunisi lain yang sudah makin menipis, dan juga bantuan dari blok NATO yang terlihat mulai mengendur. Namun yang jelas, FPV adalah salah satu inovasi di era perang modern saat ini. Kali ini, giliran kompilasi dari grup kamikaze FPV Rusia, yaitu Sudoplatov. Seperti yang Anda lihat, dalam kompilasi ini, grup Sudoplatov menunjukkan serangan drone FPV mereka terhadap target-target Ukraina, seperti IFV dan APC. Yang menarik adalah drone kamikaze mereka, yang diberi nama VT-40, terlihat beroperasi pada malam hari, yang berarti VT-40 sekarang dibekali kamera thermal, di mana kamera jenis thermal inilah yang mampu membantu operasi malam hari dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh grup Sudoplatov ini. Video berikutnya, ini adalah sebuah aksi dari ATGM buatan dalam negeri Ukraina, yaitu Stagnape, dalam menargetkan sebuah tank Rusia. Kemungkinan itu adalah sebuah T-72. Seperti yang Anda lihat, dalam sudut pandang penargetan Stagnape, terlihat tank Rusia itu meledak. Kemudian kita disajikan sudut pandang dari drone intai, yang memang menunjukkan bahwa tank Rusia itu harus menjadi besi tua di medan laga. Video berikutnya, kembali kita diperlihatkan betapa berbahayanya serangan dari drone kamikaze FPV di medan laga Ukraina. Seperti yang Anda lihat, drone intai Rusia sedang mengamati pergerakan dari sebuah tank T-64 Ukraina. Kemudian terlihat sebuah hantaman mengenai kepala atau kubah dari T-64 itu. Asap mulai terlihat, dan lama-kelamaan terlihat asap itu mulai membakar T-64 itu di tengah dinginnya medan laga saat ini. Tentu saja, kemungkinan besar T-64 Ukraina itu menjadi besi tua di medan laga.
Ini adalah sebuah tank T-80 Rusia yang sudah dalam keadaan lumpuh karena menginjak ranjau di lokasi itu. Kemudian drone FPV dari Batalion Azov mencoba untuk menghabisi riwayat dari T-80 itu agar tidak dievakuasi oleh pasukan Rusia. Dan kemudian boom! Bisa kita lihat dengan jelas bagaimana T-80 itu meledak dan kemudian mengaktifkan fitur turret terbangnya. Kemudian dari sudut pandang zoom out, bisa kita lihat yang tersisa dari ledakan ini hanyalah butiran debu. Sekali lagi, kita diperlihatkan bagaimana berbahayanya drone-drone FPV dari kedua belah pihak di medan laga Ukraina. Ketika terjadi perebutan kota Avdiivka, pihak Ukraina pernah menghembuskan isu bahwa helikopter serang Rusia sudah habis. Sudah habis dalam artian bukan habis helikopternya, namun sudah tak berani terbang di sekitar garis depan medan laga. Namun, video ini kemudian dirilis oleh pihak Rusia, di mana dikatakan ini adalah aksi dari si buaya Ka-52 dalam meluncurkan rudal ATGM Viger untuk menghancurkan sebuah SPH AS-90 Ukraina di wilayah Avdiivka. Tentu saja, video ini membungkam isu dari pihak Ukraina bahwa helikopter serang Rusia sudah habis. Ketika Anda melihat sudut pandang ini, pasti Anda teringat dengan HIMARS. Ya, ini adalah sudut pandang dari drone Hiyu. Namun kali ini bukan untuk mendokumentasikan aksi dari HIMARS, melainkan dari drone kamikaze FPV yang menargetkan sebuah SPH-2S7 pion Rusia. Bisa kita lihat bagaimana drone FPV Ukraina menghantam pion Rusia itu. Bahkan kemudian terlihat di sudut pandang drone Hiyu, SPH pion itu bagaikan terkena rudal ATGM. Tentu saja, dengan hantaman seperti itu, walaupun tidak menjadikan SPH pion itu menjadi besi tua, tapi pasti SPH itu mengalami kerusakan dan harus menjalani perbaikan. Video berikutnya, di awal video kita sudah disuguhkan oleh pemandangan yang menunjukkan sebuah tank yang membara. Kemudian terlihat ada IFV di belakangnya. Dan di akhir video kita bisa melihat bagaimana IFV di belakang tank itu juga kosong dan menjadi besi tua. Akun-akun Telegram pro Rusia mengatakan bahwa dua mainan Ukraina ini menjadi besi tua karena serangan dari Krasnopol, yakni sang pesaing Excalibur asal Rusia. Namun kita tidak tahu pasti apa alasan pihak Rusia memotong hantaman dari Krasnopol dan menunjukkan kepada kita hasil akhirnya saja. Video berikutnya, video ini yang cukup menarik, yang bercerita mengenai serangan drone FPV Ukraina terhadap salah satu markas grup FPV terkenal asal Rusia, yaitu Sudoplatov, di mana dikatakan serangan ini sempat membuat 2 hari grup Sudoplatov berhenti beroperasi. Mari kita lihat aksinya sambil membaca keterangan yang ada di bawah videonya. Ini merupakan dokumentasi dari serangan udara Rusia yang menggunakan FAB-500M62 terhadap salah satu gudang amunisi pasukan Ukraina yang ada di wilayah Kherson.
Seperti yang Anda lihat, targetnya adalah bangunan ini. Dan bisa kita lihat, bom pertama meleset menghantam targetnya. Namun kemudian, boom! Bom kedua dengan sangat akurat menghantam posisi gudang amunisi pasukan Ukraina. Tentu saja, stok amunisi yang ada di dalam gudang itu pastinya menjadi kayu bakar setelah hantaman seperti itu. Seperti biasa, sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman kami yang sudah nyawer di channel lama kami, yang belum sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Kali ini, kami tidak bisa menyebutkan nama teman-teman semua, karena data siapa-siapa yang nyawer sudah tidak bisa diakses lagi di channel yang lama. Kami hanya ingin berterima kasih banyak atas supportnya selama ini. Dan juga terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah subscribe di channel baru ini. Kalian semua luar biasa. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi Selasa 19 Desember 2023. Berikan komentar Anda.